Dari latar belakang kehidupan beliau, Hasan Hanafi ini lahir pada tanggal 13 Februari 1935 di Kairo. Pendidikannya itu dimulai pada tahun 1948 dengan menyelesaikan pendidikan dasarnya dan melanjutkan belajar di Madrasah Sanawiyah Khalil Agha di Kairo, di mana ia tuh menyelesaikan dalam 4 tahun dalam pendidikannya. Bahwa beliau juga pengikut Ikhwanul Muslimin saat ia aktif belajar di Universitas Kairo. Beliau juga tertarik mempelajari refleksi Yazid Yaqub, yaitu tentang keadilan sosial dalam Islam. Beliau juga berfokus pada studi pemikiran agama, revolusi, dan perubahan sosial. Di antara banyaknya karya tersebut, beliau juga mempunyai dari gerakan kiri Islam, yaitu Al-Yasar al-Islam, yang artinya salah satu puncak pemikiran sejak revolusi 1952. Karya ini telah merevolusikan bagaimana pemikiran yang sesuai tentang sumbang agama untuk kebahagiaan umat manusia. Hal ini beliau memiliki dua pemikiran. Yang pertama yaitu kritik terhadap teologi tradisional dan kedua yaitu rekonstruksi teologi. Dan pada akhir kehidupannya, beliau wafat pada umur 86 tahun. Membangun proyek peradaban yang disebut At-Turaj wa Al-Tajdid atau tradisi dan modernitas. Hasan Hanafi ini untuk mewujudkan kebangkitan Islam, revolusi Islam, dan kesatuan umat yang menjadi isu kiri Islam. Di antaranya proyek tersebut mempunyai 3 poin. Yang pertama, sikap terhadap tradisi klasik dengan kesadaran diri dalam melihat budaya sendiri yang merupakan bagian sejarah masa lalu. Dan yang kedua, sikap diri terhadap tradisi bangsa barat. Dan yang terakhir itu sikap diri terhadap realitas. Setelah sikap diri terhadap tradisi klasik, sikap terhadap tradisi klasik menurut Hasan Hanafi itu menekankan perlunya rasa rasionalisme terhadap tradisi klasik atau tradisi yang tradisional dengan mempelajari atau mengulas ilmu tradisional seperti halnya filsafat, teologi, fikih dan usul fikih, serta Al-Quran dan hadis. Khasanah intelektual Islam klasik terdiri dari 3 macam ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu normatif rasional atau al-ulum al-naqliyah. Dan yang kedua, ilmu rasional atau al-ulum al-aqliyah. Dan yang terakhir itu adalah ilmu normatif tradisional atau al-ulum al-aqliyah at-taqlidiyah. Yang pertama, ilmu normatif rasional. Ini juga ada beberapa poin. Yang pertama diantaranya ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin di abad ini adalah menghidupkan prinsip ajaran aliran Mu'tazilah, karena aliran Mu'tazilah itu menyerukan rasa rasionalisme, naturalisme, dan kebebasan manusia. Dalam aliran Mu'tazilah itu manusia bebas menentukan segala perbuatannya. Begitupun akal juga dipandang mampu menilai hal baik dan buruk. Yang kedua itu ilmu usul fikih. Hasan Hanafi menciptakan kiri Islam itu bukan merupakan mazhab baru. Ia tetap bersandar pada mazhab klasik seperti antaranya paradigma fikih dan usul fikih mazhab Imam Maliki. Tetapi kiri Islam ini tidak mendiskriminasi mazhab yang lain seperti mazhab Syafi'i, Hambali, dan juga Hanafi.
Kiri Islam juga menerima Al-Quran dan hadis sebagai landasan utama hukum Islam, tetapi di luar sana perlu dengan adanya ijtihad, karena keputusan yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama belum tentu sesuai dengan kurun zaman dan tempat. Yang terakhir itu filsafat. Kiri Islam menegaskan komitmennya kepada filsafat rasionalitas atau realistik dengan menghindari iluminasi dan metafisika yang telah dirintis Al-Kindi dan diikuti oleh Ibn Rus. Baik, poin kedua dalam sub pembahasan sikap diri terhadap tradisi, yaitu ilmu-ilmu rasional. Para ulama terdahulu yang menemukan ilmu fisika, kimia, kedokteran, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, kiri Islam tidak lagi bergantung dengan penemuan bangsa-bangsa lain. Maka dari itu, kiri Islam itu ingin mentransferkan ilmu rasional tersebut ke dalam suatu tahap umat Islam untuk tidak bergantung dengan penemuan bangsa-bangsa barat atau bangsa-bangsa lain. Yang terakhir, sikap diri terhadap realitas. Realitas bagi Hasan Hanafi adalah realitas masyarakat, politik, dan ekonomi Hasanah Islam dan realitas tantangan barat. Hasan Hanafi yakin bahwa gerakan sosial dan politik atau gerakan peradaban dan kebudayaan Islam itu akan berhasil jika analisa ketajaman dan pemahaman terhadap realitas itu dikaji dengan sungguh-sungguh, karena itu dapat mempengaruhi bagaimana perkembangan umat Islam yang akan datang. Sedikit penjelasan juga. Sebelum adanya gerakan kiri ini, perlu diketahui bahwa latar belakangnya itu bahwa pemikiran Hanafi ini secara sosiologis terbentuk melalui suatu proses yang dipengaruhi oleh kondisi dan situasi sosial politik pada saat itu, yaitu di Mesir, serta situasi gerakan intelektual di Mesir dan Prancis. Terkait adanya dominasi dunia barat terhadap dunia timur, khususnya Islam, hal itu berdampak pada sikap dan mental barat sebagai penindas dan timur sebagai yang tertindas. Melihat pertimbangan itu, Hanafi mengambil langkah strategis untuk menyelesaikan dari kiri Islam, dan kiri Islam ini adalah salah satu gagasan yang bermaksud untuk menguak kembali faktor-faktor pendorong kemajuan dari khazanah kita, yaitu khazanah Islam Mesir, seperti rasionalisme, naturalisme, kebebasan, dan demokrasi yang saat itu diperlukan, dan memunculkan sesuatu yang telah hilang pada saat itu, yaitu manusia dan sejarah. Dan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan sedikit memaparkan terkait gerakan kiri Islam. Gerakan kiri Islam atau kiri Islami itu disebut al-yasar al-islami gitu. Menurut Hanafi, kata kiri itu menjelaskan bahwa kiri itu mengangkat posisi kaum yang dikuasai, kaum yang tertindas, kaum miskin yang menderita, seperti itu. Jadi gerakan kiri Islam itu seruan untuk melawan penjajahan,
keberlantangan dan seruan untuk menegakkan kebebasan, keadilan sosial, serta mempersatukan umat Islam dalam suatu kesatuan yang dinamai dengan Al-Jamiyah Al-Islamiyah atau Al-Jamiyah Al-Syarqiyah, kesatuan bangsa-bangsa timur. Dengan demikian, ciri Islam merupakan penyempurnaan takmil atas agenda pembaharuan yang muncul kali pertama di dalam sejarah Islam modern. Gerakan yang dan juga gerakan kiri Islam itu gerakan yang menentang dan menggantikan kedudukan peradaban Barat, menghadapi ancaman-ancaman imperialisme ekonomi berupa korporasi multinasional, ancaman imperialisme kebudayaan ada. Lalu dengan itu adanya keinginan untuk memperkuat umat Islam dari dalam, mulai dari tradisinya sendiri dan berdiri untuk melawan pembaratan yang pada dasarnya bertujuan untuk menyiapkan kebudayaan nasional dan memperkokoh dominasi kebudayaan Barat. Terima kasih for watching.